Sementara itu, pemirsa, jenazah satu keluarga korban kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Jenazah korban terdiri dari pasangan suami istri dan dua anak berusia 8 dan 3 tahun. Jenazah satu keluarga korban kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara yang terdiri dari ayah berusia 40 tahun, ibu berusia 35 tahun, serta dua anak berusia 8 dan 3 tahun, kini sudah berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keempat jenazah korban akan dilakukan proses autopsi oleh tim dokter. Polri telah menerima 4 jenazah pada kasus kebakaran di Kampung Papanggo, Jakarta Utara. Dan saat ini kita lagi ada karena kita juga ada kasus pemeriksaan untuk kasus Bekasi ini. Sampai saat ini kita lagi persiapkan untuk proses identifikasi. Diketahui peristiwa kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara terjadi pada Jumat dini hari. Api berasal dari salah satu rumah warga hingga menyambar ke rumah lainnya. Naas 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas lantaran terjebak api di dalam kamar. Jasad keempat korban ditemukan di lantai 2 rumah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim DVI Pudokes Polri berhasil identifikasi 8 dari 9 jasad korban kebakaran pabrik Bekasi yang terjadi pada pekan lalu. Sebanyak 7 jenazah dipulangkan ke keluarga masing-masing, sementara 1 jenazah menyusul kemudian. Isak tangis pihak keluarga mewarnai kedatangan jenazah salah satu korban kebakaran pabrik Bekasi di Bantara, Bekasi, Jawa Barat. Genap 1 pekan, polisi berhasil identifikasi korban atas nama Rahmat. Almarhum Rahmat diketahui bekerja sebagai operator forklift di pabrik tersebut. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah almarhum langsung disolatkan di masjid terdekat dan dimakamkan di TPU Sawo Kecik, Penggilingan, Jakarta Timur. Jenazah Rahmat dan 6 korban lain dibawa pihak keluarga usai proses serah terima yang dilakukan pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Para korban dipulangkan ke keluarga masing-masing setelah proses identifikasi usai. Suasana duka pun menyelimuti penyerahan jenazah yang diikuti sejumlah perwakilan keluarga korban. Hasil rekonstruksi kami yang sudah teridentifikasi 8 jenazah. Nanti kami akan menyerahkan dari rumah sakit kepada perusahaan dan penyidik. Nanti dari perusahaan dan penyidik akan diserahkan kepada keluarga. Hari ini kita serahkan 7 jenazah ya, karena besok masih 1 jenazah akan dibawa besok. Tapi nanti setelah semua akan diserahkan 8-8-nya ke perusahaan. Dari 8 jenazah yang teridentifikasi, 7 diantaranya langsung dibawa ke pihak keluarga, sedangkan 1 jenazah lainnya dibawa hari ini. Tim DVI Pusdokas Polri berhasil mengidentifikasi 8 dari 9 jenazah korban melalui DNA dan gigi. Tim DVI juga masih mengidentifikasi 2 body part lainnya. Rumah Sakit Polri Kramat Jati menerima 11 kantong jenazah dan 1 kotak berisi body part dari korban kebakaran pabrik Bekasi. Diketahui kebakaran hebat terjadi pada sebuah pabrik pakan ternak yang terletak di kawasan Pondok Ungu, Bekasi Utara, Jumat pagi pekan lalu. Kebakaran tersebut merenggut 9 nyawa karyawan pabrik. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ayu Siang kali ini kami awali dari 10 petak toko di pertokoan Pasar Raya Padang, Sumatera Barat terbakar. Api dengan cepat membesar dan petugas kesulitan memadamkannya karena banyak toko yang dilindungi teralis besi. Kebakaran besar terjadi di kawasan pertokoan Pasar Raya Padang, Sumatera Barat.
Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat. Selain itu, toko dengan teralis besi pun menjadi penyebab kesulitan petugas memadamkan api yang merambat ke bangunan lain. Warga yang panik, barang dagangannya ikut hangus terbakar, langsung berusaha menyelamatkan dengan mengeluarkannya dari toko. Kondisi bahwa api itu berada di tengah-tengah. Jadi pertokoan ini sangat luas, ya, jadi api yang kita padamkan itu berada di tengah-tengah. Demikian. Apa kesulitannya, Pak? Kesulitannya karena semua toko ini sekarang pakai terali besi, ya, dan banyak yang kosong. Pak, ini kita agak susah untuk masuk ke dalam. Sebanyak 10 kios toko tekstil, toko buku, dan elektronik ludes terbakar. Api baru berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah 8 mobil pemadam dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik dari salah satu toko yang berada di lantai 2. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.